10 Oktober 2004, telah lahir seorang anak perempuan lucu dan manis yang bernama Mila Audia Putri. Yang memberi nama Mila itu ayahku, karena ayahku dulu suka nonton film yang pemerannya itu namanya Dokter Mila. Kata ayahku, Dokter Mila itu cantik, baik, dan pintar. Ya mungkin saja harapan ayahku aku bisa menjadi seperti Dokter Mila. Tapi sepertinya harapan ayahku tidak bisa aku wujudin, karena sedari aku SD sampai aku SMA, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, tak pernah terlintas di pikiranku aku mau jadi dokter. Aku gak tahu kenapa aku tidak berminat menjadi dokter, padahal pekerjaannya sangat mulia sekali. Nah, sewaktu aku kelas 3 SD, guruku pernah bertanya padaku, "Mila, kalau udah besar cita-citanya mau jadi apa?" Dengan polosnya aku menjawab, "Mau jadi seperti ibu, mau jadi guru." Lalu guruku berkata padaku, "Kalau mau jadi guru, harus rajin belajar ya." Dan aku pun melaksanakan perintah guruku untuk belajar setiap hari. Tetapi impianku menjadi guru hilang begitu saja ketika aku duduk di kelas 6 SD. Pada saat itu guruku memberikan ujian praktek membawakan berita. Karena waktu itu aku belum mempunyai handphone, aku belajar dengan sering duduk dan melihat acara berita di layar kaca televisiku. Yang dulu hari-hariku selalu menonton Upin Ipin menjadi hari-hari menonton berita. Aku mengambil berita dari TV One yang mengabarkan tentang bencana alam gempa bumi. Lalu aku tulis di kertas, setelah itu aku baca-baca setiap hari. Akhirnya hari ujian praktek pun tiba. Aku maju ke depan dan dengan lantangnya membawakan berita tersebut. Mila Audia Putri, TV One, mengabarkan. Langsung disambut tepukan tangan dari teman-temanku. Rasanya seneng banget, apalagi aku mendapatkan pujian dari guruku. Kata beliau, aku udah cocok jadi pembawa berita. Aku langsung dengan cepat memutuskan, aku ingin menjadi pembawa berita saja. Selanjutnya cita-citaku tidak pernah berubah dari SMP bahkan SMA. Kata bibiku, kalau menjadi pembawa berita harus ada skill komunikasi yang bagus, harus pandai public speaking. Coba aja lah latih public speakingmu terus. Kan selama ini udah sering ikut lomba pidato, lomba puisi. Jadi ikutin aja terus lomba-lomba yang latih public speakingmu. Aku langsung mengikuti nasihat bibiku. Setiap ada lomba-lomba, aku tidak pernah absen buat ikut dan alhamdulillah selalu mendapatkan 3 besar. Kemudian pada saat aku duduk di kelas 3 SMA, masa dimana menentukan untuk lanjut ke bangku kuliah atau tidak. Masa itu paling aku ingat sampai kapanpun. Ketika aku bingung lanjut kuliah atau tidak, aku bertanya kepada ayahku, "Ya, awak lanjut kuliah kan?" Ayahku menjawab, "Iya lanjut, tapi kuliah di sini aja ya. Di sini tuh maksudnya di kampungku, Desa Sukarame, Kabupaten Labuhan Batu Utara." Aku pun berpikir, kalau aku kuliah di sini, apa aku bisa berkembang? Kuliah di sini juga nggak nyediain jurusan yang aku mau, karena kata kakak sepupuku, kalau mau jadi news anchor atau reporter, yang cocok itu di jurusan ilmu komunikasi. Dan aku tahu di daerahku tidak ada kampus yang menyediakan jurusan tersebut. Sampai suatu ketika saat ayahku duduk di teras sambil memainkan gadgetnya, aku datang kepadanya dan sambil bertanya, "Yah, kenapa harus kuliah di sini? Awak nggak mau jauh-jauh kok, mau di Medan aja. Kalau nggak di Jogja, kan ada Wawa di sana." Lalu ayahku menjawab, "Ayah takut nggak bisa biayain kuliahmu nanti sampai selesai, Mil. Kalau di Jogja emang bisa sama Wawa, lebih murah juga biaya hidup di sana. Tapi jauh kan?" Karena ya memang ekonomi keluargaku saat itu lagi menurun. Aku langsung menangis dan dalam hati berkata, apa keinginanku cuma sampai di sini aja? Apa aku gak bisa gapai cita-citaku? Hari itu aku habiskan dengan menangis di kamar dengan memikirkan nasibku selanjutnya akan seperti apa. Keesokan harinya saat di sekolah aku curhat dengan wali kelasku tentang permasalahanku. Kata beliau ada beasiswa dari pemerintah, daftarnya cukup susah. Tapi kalau memang benar-benar mau kuliah, ikut beasiswa itu nanti ibu bantu daftarnya. Aku senang sekali, aku langsung memberitahu ayahku soal beasiswa ini. Tapi lagi dan lagi ayahku khawatir kalau aku nanti gak lulus beasiswa itu. Karena daftar beasiswa itu bersamaan daftar SNMPTN. Ayah takut kalau aku lulus SNMPTN-nya dan tidak lulus beasiswanya. Aku kembali menangis lagi, dan mamaku menguatkan aku dan meyakinkan ayahku untuk mengizinkanku mencoba beasiswa tersebut. Dan akhirnya ayahku mengizinkanku untuk mencoba terlebih dahulu. Aku sangat senang sekali. Dengan semangat, aku langsung mencari olimpiade-olimpiade gratis dari Instagram dan mengikutinya untuk mendapatkan sertifikat nasional. Karena syarat agar lebih mudah lulus dengan melampirkan sertifikat-sertifikat tersebut. Dan aku pun bolak-balik ke kantor desa demi untuk mengisi berkas-berkas persyaratan beasiswa tersebut. Ya lumayan ribet sih, tapi aku harus bisa daftar beasiswa itu.
Akhirnya setelah liku-liku yang panjang, aku mengambil pilihan pertamaku di Universitas Sumatera Utara dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Dan pilihan keduaku di Universitas Negeri Medan dengan jurusan Pendidikan Ekonomi. Karena aku anak IPS, aku tidak dibolehin wali kelasku untuk linjur atau lintas jurusan. Selama aku menunggu hasil yang keluar nanti, aku tidak henti-hentinya sholat malam, mengaji, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kabar baik nanti berpihak padaku. Setelah sekian lama, akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba, pengumuman hasil SNMPTN. Pada saat itu, aku dan temanku kami sedang di toko baju untuk membeli baju perpisahan sekolah. Nah, aku membuka pengumumannya pada saat di toko baju itu. Momennya sangat tidak pas sekali kan? Padahal aku berencana untuk membuka pengumumannya setelah aku sudah di rumah. Tetapi karena desakan dari temanku, akhirnya aku buka juga di situ. Dengan bismillahirrohmanirrohim, aku membuka pengumumannya. Dan 1, 2, 3. Biru! Aku langsung menangis sambil memeluk temanku. Aku bahagia sekali. Aku tidak peduli dianggap aneh sama pembeli yang lain. Yang penting aku lulus. Ayo tebak, aku lulus di pilihan keberapa? Yap, aku lulus di pilihan pertama di Universitas Sumatera Utara dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Impian aku dari lama akhirnya terwujud. Aku tak henti-hentinya mengucap syukur alhamdulillah. Allah itu sangat baik ya. Lalu aku pulang dan langsung memberitahukan kabar ini kepada keluargaku dan wali kelasku. Mereka juga ikut bahagia dan memelukku. Tapi masih ada yang belum terwujud, yaitu beasiswaku, apakah lulus atau tidak. Menunggu masuk kuliah yang terbilang sangat lama, aku berencana mengisi waktu luangku untuk bekerja bersama temanku. Kami mendaftar ke salah satu toko baju di Ekanopan. Karena kami belum ada pengalaman kerja dan tidak bisa pulang malam, alhasil kami ditolak deh. Mau coba cari ke tempat lain, temanku gak mau, dia terlalu muda untuk menyerah. Ya, akhirnya aku menghabiskan waktu menunggu kuliah dengan di rumah saja. 1 September 2022. Saatnya aku pergi ke Medan dan mendatangi kosku bersama mama dan adikku karena ayahku tidak bisa ikut mengantarkanku. Aku ngekos berdua bersama temanku namanya Email dan dia juga diantar oleh mama, ayah, dan adiknya. Kos inilah yang menjadi tempat tinggal kami selama kami kuliah di Medan. Setelah menginap sehari, mama, adik, dan beserta keluarganya Email pun pulang ke rumah. Email menangis dan aku menenangkannya. Kami akan tinggal berdua selama berkuliah di Medan dan jauh dari orang tua. Semoga kami kuat menjalani pahit dan manisnya menjadi anak perantauan. Akhirnya masa PKKMB tiba. PKKMB terlaksana selama 3 hari dan selama itu aku bertemu dengan teman-teman sejurusanku. Setelah masa PKKMB selesai, kami telah resmi dinyatakan sebagai anak ilmu komunikasi. Perjalanan masa awal kuliahku cukup membuatku senang. Aku mulai mengenal daerah-daerah kampus, melihat berbagai fakultas dengan mengendarai Linus atau lintas USU. Aku sangat berterima kasih dengan fasilitas USU yang menyediakan bus gratis ini. Aku sangat terbantu sebagai anak kos. Setelah menjalani kuliah seperti biasanya, tibalah saat pengumuman beasiswa. Dan alhamdulillah aku juga lulus mendapatkan beasiswa ini. Aku sangat senang sekali. Aku langsung memberitahu orang tuaku dan wali kelasku. Akhirnya aku bisa kuliah dengan gratis. Aku sekarang sudah kuliah semester 2. Hari-hari kuliahku menjadi sangat menyenangkan dengan kehadiran teman-temanku. Mata kuliahnya juga menarik dan dosennya juga baik. Semester 2 ini sudah mulai banyak tugas yang membuat aku lebih bisa melatih kemampuanku. Contohnya saja dengan membuat video travelog ini. Perjalananku belum selesai sampai di sini. Masih banyak episode-episode yang penuh bahagia dan tangis yang belum pernah aku jalani. Aku sekarang sadar dengan aku terus berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan sesuatu dan tak lupa meminta restu Allah di dalamnya dengan memperbanyak ibadah, pasti aku bisa menggapainya. Walau kadang ada kerikil-kerikil kecil yang menghalangi, pasti akan bisa dilewati. Semangat Mila, perjalananmu masih panjang. Nah, itu deh Draw in My Lab aku. Terima kasih, semoga suka.